Halo Sobat LBJ Viral 24, tempatnya podcast yang membahas berita-berita yang viral, yang ramai diperbincangkan oleh netizen, dan tentunya lebih panas daripada aspal Sudirman jam 12 siang. Wah iya itu mah panas banget Iya, tuh kalau aspal Sudirman jam 12 siang. Iya kan? Bayangin matahari lagi Wah, menter-menternya di kan, tengah. jam 12 siang. Iya, Bahkan ini tempat kita podcast yang lebih yang lebih hot. hot. Karena beritanya hot. Karena kita akan membahas tentang progresif atau Kerja gubernur yang kerja progresif gubernur yang banget nih. wah. Gubernur kita Iya. Pramono Anung, gubernur Benar. Jakarta, Iya. yang katanya mau bikin cincin donat raksasa nih, Wih, cakep nih. yang supaya bisa mengintegrasikan lintas moda di Jakarta. Wah. Jadi kita ganti-ganti kendaraan, nggak perlu kehujanan. Jadi kita transitnya gampang Mas ya. Transisi gampang enak Ya, gitu. enak, bagus, cakep Nggak nih ribet. berarti. Iya. Nggak perlu ngos-ngosan lewat jembatannya. Berbelok-belok Jakarta, panjang. ya kan? Iya, biasanya tuh. Dan 3 juga hari kita lewat Di situ luar. ada tempat-tempat bisnis juga dikasih Iya. sedikit. Mungkin ada kayak ya entertain sedikit. Ada ya? Kayak di Yokohama sana katanya. Cakep tuh. Nah, itu emang bagus deh berarti, maksudnya suatu program yang memang untuk memudahkan masyarakat juga, terutama Jakarta nih, biar memudahkan untuk menggunakan fasilitas umum. Betul. Ya, gitu. Nah, kita amati Ya. beliau ini salah satu gubernur yang baru terpilih dan cacat-cacat kerjanya. Oke. Tapi kita lihat udah mulai kelihatan Signifikan ya itunya, grafik Mas ya. Iya. Jadi program-programnya nyata gitu. Wah, cakep. Salah satu contohnya dia program nih yang dia pengen bikin menciptakan lapangan kerja. Kita kan lagi kesulitan lapangan kerja kan. Iya. Di mana kita ngeliat banyak pemajatan massal, Iya benar. pabrik-pabrik manufaktur Tutup. Iya, di Jabodetabek ya kan, Yamaha, tutup gudang garam. ya dan lain-lain ya kan. Nah beliau ini rencananya mau bikin 23.000 hunian baru di sekitar Jakarta yang katanya bisa nyerap 100.000 tenaga kerja. Bagus. Itu artinya menambah lapangan kerja dan juga maksudnya menambah rezeki pemasukan untuk masyarakat Jakarta pada khususnya nih. Betul. Iya. Bagus. Meskipun masih jauh ya dari janji pemerintah pusat nih. Kalau pemerintah pusat kan janjinya 19 juta lapangan kerja untuk para kaula muda. Belum ada, belum nyata itu. Tapi kalau Bapak Pramono ini nggak pakai janji-janji. Nggak pakai janji-janji. Biar kata lapangan padel lebih banyak, tapi lapangan pekerjaannya juga dibanyakin gitu. Nah, iya kan ya. Ya contohnya kan kemarin Iya. waktu dia bikin rekrutmen besar-besaran untuk para PPSU Iya. ya kan. Juga untuk Gulkarmat tuh Blanwir Oh ya. alias penanggulangan kebakaran Damkar ya. damkar. Benar. Dan penyelamatan sekarang namanya Gulkarmat. Nah, tapi itu kalau tentang hunian baru nih Mas nih, itu memang bekerja sama dengan swasta Mas ya? Iya betul. Iya. Jadi ini kolaborasi juga dengan pemerintah pusat. betul. Karena pemerintah DKI juga mungkin agak kesulitan ya kalau Iya. jalan sendiri. Jadi bekerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Iya. Bagaimana mencoba untuk membangun 23.000 hunian baru. Nah kita lihat tuh, kita kritisi lagi. Iya. Apa betul akan konsisten dengan janji-janjinya untuk membangun hunian baru Iya. sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang tadi beliau targetkan sekitar 100.000 kan, Iya. para pekerja juga dan sektor-sektor pendukung lainnya kan, Betul. UMKM di sana pasti ada di sana pasti gitu akan kan. tumbuh juga tuh di sekitar situnya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan sehingga Iya. juga ya warga Jakarta akan terus meningkat lah pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau yang lagi rame juga nih Mas, DBH ya, dana bagi hasil. Nah, itu Betul. gimana itu Mas tuh kalau tentang itu, Pramono? Nah, iya ini juga dana bagi hasil kan jadi sorotan sendiri ya. Iya. Gimana Menteri Keuangan kita Purbaya yang lagi menembakkan Oh, amunisinya. lagi ini dieksis banget sekarang sih. Dia lagi jadi ngamuk di mana aja yang Bener. kira-kira fiskalnya keuangannya gak bener. Dia nggak pakai tedeng aling-aling. Pangkas ya, Lagi ngirit banget. ngirit, Nah, potong deh ya. Iya, akibatnya ini Ya. DBH kepada provinsi-provinsi itu dipotong. Termasuk Jakarta kena potongan 15 triliun. Lumayan banyak angkanya Mas ya yang dipotong sama Pak Gede Purbawa ya. banget. Iya, tapi Pak Pramono sikapnya menanggapi ini seperti apa tuh? Nah, itu dia. Luar biasa ya seorang Pramono meskipun dipotong, Iya. beliau menerima. Hal-hal yang penting bagi Jakarta, yang pertama berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH. Pemerintah Jakarta sama sekali tidak
argue terhadap itu, kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil. Hanya memang dengan penurunan APBD Jakarta dari 95 menjadi 79, tentunya kami harus melakukan creative financing, maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, diantaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada. Nggak kayak gubernur lain Iya. yang dengan sangat berat hati menolak, seperti gubernur Aceh, gubernur Maluku Utara, Cuanda ya kan, Sherly Cuanda dibilang, wah ini APBD kita jadi daya ininya kurang gitu kan, belanjanya karena pemotongan yang cukup signifikan gitu. Tapi Pramono dia punya solusi yang boleh dibilang kreatif lah untuk mengakali pemotongan di BH dari pemerintah pusat. Benar, dia bikin namanya Jakarta Collaboration Fund. Betul sekali. Nah itu adalah ide kreatif katanya, mengumpulkan dana selain dana bagi hasil tadi. Betul. Jadi ada pendapatan tambahan dari bagaimana menciptakan kolaborasi fund ini sehingga dana-dana dapat terkumpul sehingga ya tercukupilah untuk APBD gitu, kan, untuk belanja daerah lah gitu. Berarti ya termasuk pintar mengadaptasi situasi dan kondisi nih Pak Pramono Anung ya sebagai gubernur ya. Jadi walaupun mendapatkan pemotongan dari pusat ya kan, seret ibaratnya duitnya dari Pak Purbaya untuk memang untuk kebaikan kita semua kan, ekonomi bangsa juga. Tapi maksudnya Pak Pramono punya satu cara yang kreatif juga untuk mengatasi itu dengan Jakarta Collaboration Fund ini ya Mas ya. Tapi memang ada efek negatifnya Mas ya. Ya. Ada nggak Mas? Maksudnya dampak negatif atau? Kita belum lihat deh dampak negatif. Belum ada. Sebenarnya dalam mengumpulkan dana-dana kreatif ini banyak macam sih ya caranya dicari. Ya. Mungkin gimana tuh? Salah satunya dengan meningkatkan lagi potensi-potensi yang ada nih. Misalnya Mas? Kayak sekarang ada namanya kan perpustakaan malam. Perpustakaan malam. Yang tadinya cuma sampai sore, ini bisa sampai malam. Karena kami ingin Jakarta ini semakin banyak tempat yang bisa dinikmati oleh masyarakat, bukan hanya di pagi hari, karena kalau pagi sampai siang hari kan rata-rata masyarakat bekerja. Kalau kemudian bisa malam hari, dan ini kita uji coba di Ragunan hari Sabtu saja, karena kami ingin melihat responnya. Tapi maksudnya itu kan jadi sampai malam pokoknya. Sampai malam ya. Artinya ada jam lemburnya berarti itu untuk karyawan juga. Pasti, ya kan ya? Betul. Iya. Dan juga ada lagi taman-taman di kota yang biasanya sore udah nggak boleh ada keramaian. Iya. Ini ada beberapa taman sedang menjadi percobaan untuk bisa dapat 24 jam. Oh gitu. Taman Menteng maksudnya. Termasuk Taman Menteng diantaranya. Nah, mungkin dengan harapan di saat taman dibuka lama gitu kan, sampai malam itu akan ada UMKM di sana, akan ada lagi perputaran ekonomi lah. Benar-benar. Jadi ada pasukan tambahan. Benar-benar. Ya, dan yang paling baru ini nih, kebun binatang ya. Kebun binatang Ragunan. Yang biasanya sore. Dilebihin juga jamnya. Ini bisa sampai malam. Ya, kasihan dong itu. Dampaknya bisa hewan-hewan harus bisa beristirahat Mas ya, ngaso ibaratnya tuh gajah ya kan ya, segala macam hewan deh. Jadi pada harus melek dong terus tuh hewan, kasihan Mas. Iya nggak apa-apa daripada kita disuruh kerja, ya nggak, mendingan tuh hewan aja disuruh kerja ya nggak. Gitu ya? Tapi kan kasihan, maksudnya ada efek juga dari program ini. Iya. Gitu efek negatifnya. Tapi saya dapat informasi dari kebun binatang Ragunan begini. Gimana Mas? Jadi yang binatang-binatang yang dikasih lihat yang malam-malam hari itu. Namanya Night at the Ragunan. Ya kan? Enggak semua hewan berarti. Enggak semua hewan. Kalau hewan-hewan kira-kira capean gitu, gayanya lemah, lesu, lunglai gitu kan. Itu disuruh ngaso. Kayak gajah gitu kan. Dia nggak mau, dia malam-malam mau nyender aja gitu. Iya, gajah. Gajah duduk ada Iya, kan ada hewan-hewan nokturnal, bro. Iya. Jadi memang
enggak semua hewan, dipilih-pilih Iya. juga oleh si kebun binatangnya ya, hewan yang akan ditampilin di malam hari. Iya, yang Gitu biasa ya. memang dia lebih aktif di malam. Wah, itu singa tuh. Singa biasanya melek deh kalau malam, kalau Iya. siang tidur. Tapi kalau lu aktif malam juga bro ya? Saya juga malam. Nocturnal juga berarti lu. Bener, saya jam 2 begadang. Iya. Nah, itulah salah satu solusi dari gubernur kita ya Pramono Iya. untuk mendapatkan dana tambahan yang karena potongan DBH tadi kan. Oke. Tapi yang menarik juga yang tadi Mas Andi singgung di awal tuh ada cincin donat. Itu bentuknya bener-bener kayak donat Mas ya. Iya, itu kita kalau ngelihat ya, dia punya apa namanya rancangannya, desainnya. Iya. Itu memang bentuknya bulat seperti donat dan itu rencananya akan mensinergikan seluruh moda transportasi umum yang di Jakarta sehingga kita sebagai masyarakat ibu kota itu dibikin nyaman lah ya kan. Kadang-kadang ngerasain nggak kalau mau pindah nih Iya. dari misalkan dari Yang panjang nih. Transjakarta kita mau naik MRT gitu, Oh iya benar. kita jalan kakinya Jauh. gitu. Itu yang biasa jauh tuh Semanggi tuh. Semanggi ya, Semanggi jauh transit, kalau transit sama Kuningan. jembatannya ya. Duku atas juga panjang itu Jembatannya jembatannya, juga panjang ya. jembatan apa namanya Transjakarta. Iya makanya dia mungkin salah satunya dibuatlah oleh Pramono Anung jembatan cincin donat. Nah, Iya. ini bagus nih aksesnya nih. Kalau Kita emang tunggu bener-bener nih. jadi Jakarta tuh bakal sekeren kota Yokohama di Jepang. Viral ini sih pasti Pak Pramono Iya kan? nih. Iya. Mungkin ya di sana akan jadi destinasi baru. Benar. Pasti akan ada sedikit-sedikit entertainment lah di donat sana. Nggak mungkin cuma sekedar orang lewat dong. Nggak mungkin, pasti Ada ada. spot-spot tertentu. Iya, kan? apa ya, ada yang ngejam di situ, akustikan ya atau apa ya. Nah kita nggak sabar Iya, banget nih. Iya, iya. Apa bener gubernur ini Pramono akan cepet-cepet bikin donat raksasa? Betul? Atau Ataukah- cuman ini cuman jadi janji-janji biasa topping-topping politik aja? pepesan kosong gitu. Iya. Jangan sampai deh mudah-mudahan. Iya, kita pantau makanya terus Ya. pergerakan gubernur kita di lensaberitajakarta.com. Dan juga tentunya di YouTube channel Lensa Berita Jakarta TV. Iya, Ya. dan sepertinya sekian untuk episode kali ini. Betul. Saya Sandi pamit undur diri. Saya Gio juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.